Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Himah, NIM 0561111556 dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang saya pelajari dari pertemuan 1-7 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Silakan disimak ya teman-teman semuanya. Nah, ini ada beberapa pokok bahasan yang kita bahas. Nah, untuk pertemuan 1, pokok pembahasan yang dibahas adalah konsep dasar teknologi pendidikan, sejarah singkat praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950-an. Pada tahun 1950-an adalah awal perkembangan teknologi pendidikan yang ditandai dengan penggunaan media cetak, radio, dan audiovisual. Kemudian pada tahun 1960-an pembelajaran mulai menggunakan teaching mesin dengan materi pembelajaran yang terprogram berbasiskan behaviorisme. Kemudian pada tahun 1970-an munculnya konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran instruksional sistem desain berbasiskan teori antara lain sistem thinking, psikologi kognitivisme, dan konstruktivisme serta komunikasi. Nah, pada tahun 1990-an berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif seperti e-learning dan internet. Nah, untuk konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018. Pada tahun 1963, teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau perancangan dan penggunaan pesan yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses belajar. Pada tahun 1970-an, perubahan istilah dari instruksional teknologi menjadi educational technology. Kemudian pada tahun 1994, teori dan praktek desain pengembangan penggunaan manajemen evaluasi dan sumber daya untuk belajar. Nah, pada tahun 2008, terdapat studi dan praktek etis untuk memfasilitasi belajar, meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya teknologis. Nah, pada tahun 2012, Reiser dan Dempsey menambahkan teknologi pembelajaran sebagai pengaruh terkini dari gerakan teknologi kinerja manusia terhadap profesi teknologi pendidikan. Dan pada tahun 2018, teknologi pendidikan merupakan studi dan penerapan etis teori, riset, praktik terbaik untuk memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja. Selanjutnya untuk pertemuan 2, untuk pokok bahasanya yaitu pendidikan jarak jauh, konsep dan ciri. Untuk konsep dasarnya, teknologi pendidikan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian terjadi perubahan akses teknologi oleh peserta didik dan meningkatnya kebutuhan pendidikan serta bertambahnya jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang fleksibel. Nah, untuk ciri pokok dalam pembelajaran jarak jauh yaitu adanya keterpisahan fisik, penggunaan berbagai media, penggunaan bantuan pembelajaran tatap muka, pembelajaran yang fleksibel bisa kapan saja dan di mana saja, strategi pembelajaran yang berbeda dengan tatap muka, dan pengelolaan yang mirip dengan industri. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori tentang teknologi pendidikan jarak jauh. Teori ini diperlukan karena praktisi harus mengambil keputusan secara tepat, efektif, dan efisien. Teori ini diperlukan karena praktisi harus mengambil keputusan secara tepat, efektif, dan efisien. Untuk klasifikasi teori PJJ adalah sebagai berikut, yaitu teori kemandirian dan otonomi, teori industrialisasi, teori pengajaran atau pembelajaran, teori interaksi dan komunikasi, teori belajar orang dewasa, sintesa teori PJJ, dan teori ekuivalensi. Mengapa sih PJJ itu diperlukan? Yang pertama karena diharapkannya pemerataan kualitas. Jadi di sini PJJ berfungsi sebagai kebijakan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Kemudian kebutuhan yang fleksibel. PJJ di sini menjawab kebutuhan belajar masyarakat modern yang fleksibel. Kemudian dengan adanya pengajar yang terbatas, diharapkan dengan adanya PJJ mampu mengatasi keterbatasan jumlah pengajar yang berkualitas. Nah, adanya PJJ di sini mendukung konsep pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu faktor pendorong, penghambat, dan keterbatasan PJJ. Untuk pendorongnya yaitu perkembangan teknologi, tuntutan efisiensi, fleksibilitas pendidikan.
Kemudian untuk penghambatnya terdapat keterbatasan infrastruktur, kesiapan SDM, budaya belajar mandiri yang belum kuat, dan untuk keterbatasannya yaitu keterbatasan tenaga pendidik yang berkualitas, interaksi terbatas, ketergantungan internet, dan potensi isolasi belajar. Selanjutnya pada pertemuan 3, pokok bahasan yang dibahas adalah variasi praktek dan teknologi PJJ. Adapun untuk pendekatan pembelajarannya yaitu melalui online learning, e-learning, cyber learning, virtual learning, sinkronus dan asinkronus, distributed learning ya, bisa hybrid atau blended learning, mobile learning. Selanjutnya berbagai teknologi teknis dalam PJJ. Nah, di sini terbuka artinya terbuka bagi siapa saja yang mengikuti program pendidikan tanpa batasan usia, lembaga, atau jenis tingkat ijazah yang dimiliki sebelumnya. Kemudian terbuka bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran atau program studi yang sesuai dengan perkembangan minat dan kebutuhannya seiring dengan kebutuhan hidupnya. Terbuka berarti terbuka untuk masuk registrasi dan keluar dari proses pendidikan tersebut tanpa terikat waktu. Nah, yang terakhir, terbuka berarti keterbukaan kesempatan belajar dengan menggunakan bahan belajar produksi massal yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, bisa melalui internet, seperti itu. Selanjutnya pada pertemuan 4, pokok bahasan yang dibahas yaitu fungsi pendekatan sistem dalam PJJ. Nah, pendekatan sistemnya di sini adalah analisis kebutuhan, perumusan tujuan pembelajaran, analisis karakteristik peserta didik, pengembangan alat penilaian hasil belajar, dan strategi pembelajaran, pemilihan bahan, dan evaluasi. Dan untuk karakteristik dasar PJJ meliputi self-instructional, self-explanatory power, self-paced learning, self-contained, individualist instructional material, communicative and interactive, multimedia computer-based material, supported by tutorial and study group. Dan untuk fungsi manajemen pembelajarannya yaitu PJJ lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna. Adanya interaksi, pembelajaran yang efektif, keterlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar, dan dukungan manajemen sistem informasi. Nah, untuk penggunaan teknologi pendidikan secara luas, dalam tingkat makro, teknologi pendidikan merupakan sebuah proses yang sistematik dalam memecahkan masalah pendidikan. Nah, contohnya adanya pusat belajar atau learning center. Pada tingkat mikro, teknologi pendidikan sering disebut teknologi pembelajaran yang merupakan proses yang sistematik dalam memecahkan masalah belajar mengajar. Nah, contohnya seperti pembelajaran tatap muka, adanya modul, blended learning, dan lain-lain. Nah, untuk penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil belajar melalui online lebih baik daripada tatap muka. Dalam penggunaan waktu belajarnya bisa lebih lama, akses yang lebih banyak terhadap bahan pembelajaran, dan kolaborasi dengan cara yang berbeda dengan peserta didik secara tradisional. Nah, selanjutnya pada pertemuan 5, pokok bahasan yang dibahas adalah aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah PJJ. Di sini kita akan membahas tentang kualitas, kuantitas, dan relevansi dalam PJJ. Untuk kualitasnya di sini ditentukan oleh mutu bahan ajar, interaksi, media, dan sistem dukungan mahasiswa. Untuk kuantitasnya berkaitan dengan cakupan layanan pendidikan yang dapat menjangkau lebih banyak peserta didik. Dan untuk relevansinya, yaitu kemampuan untuk menyediakan materi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan teknologi. Nah, adapun sistem peluncuran PJJ meliputi model peluncuran konvensional, peluncuran berbasis standalone komputer, peluncuran berbasis internet atau intranet, peluncuran blended learning, peluncuran internship, dan mentoring. Nah, untuk pemilihan model peluncuran ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan setting lingkungan pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya, pengalaman dalam memulai penyelenggaraan PJJ. Nah, pada negara berkembang umumnya memulai PJJ untuk pemerataan akses pendidikan.
seperti yang terjadi di negara Botswana, Fiji, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Thailand. Tantangan utamanya yaitu infrastruktur yang terbatas, biaya tinggi, kesiapan teknologi yang rendah. Untuk dimulainya PJJ ini pada awalnya dimulai dari media cetak hingga multimedia dan internet. Pada negara maju, penerapan PJJ ini untuk inovasi, pembelajaran, dan fleksibilitas belajar. Seperti yang terjadi pada beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Republik Rakyat Tiongkok termasuk Hong Kong dan Selandia Baru. Nah, PJJ ini diselenggarakan dimulai dengan penggunaan media cetak berbasis komputer dan internet yang jauh lebih cepat, lebih luas, dan menjangkau hampir ke seluruh penduduk mereka. Nah, penggunaan multimedia berbasis komputer dan jaringan internet ini menjadi andalan pada negara-negara maju. Nah, berikutnya, pada pertemuan 6, pokok pembahasan yang dibahas yaitu bahan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk desain pembelajaran PJJ, menekankan pada penyusunan materi secara sistematis agar dapat dipelajari secara mandiri. Dan bahan pembelajarannya harus mengandung langkah-langkah interaksi pembelajaran yang diperlukan oleh peserta didik, sehingga dia bisa menguasai materi tersebut dengan baik. Dan kemudian untuk tahapan pengembangannya sangat sistematik, yaitu jelas dan logis ya, dan sistemik atau saling berkaitan ya. Contohnya seperti pengembangan BP Geru UT. Dan dalam tahapan tersebut terdapat proses evaluasi formatif yang sangat sistematik dan memenuhi ciri penelitian ilmiah. Nah, untuk penilaian hasil belajar PJJ, penilaian hasilnya menggunakan beberapa jenis tes. Nah, bisa menggunakan tes acuan patokan atau tes acuan norma, karena keduanya ini memiliki maksud yang berbeda. Nah, tes acuan patokan dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan fisik, atau sikap perilaku yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Tes acuan norma dimaksudkan untuk mengukur posisi capaian seorang peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam kelompok skor yang dihasilkan. Tes acuan patokan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan pengetahuan, keterampilan fisik, sikap perilaku yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Dan untuk tes acuan norma dimaksudkan untuk mengukur posisi capaian seorang peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam kelompoknya. Untuk skor yang dihasilkan menunjukkan posisi urutan atau ranking ke beberapa peserta didik dibandingkan dengan peserta lain di kelompoknya. Nah, ada 3 konsep penting ya dalam penilaian hasil tes belajar, yaitu validitas, reliabilitas, dan dapat digunakan. Dan untuk pertemuan ke-7, pokok bahasan yang dibahas yaitu manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan. Sistem manajemen pembelajaran mempunyai berbagai subsistem yang berintikan subsistem dasar yang terdiri dari peserta didik, proses strategi interaksi pembelajaran, penilaian sertifikasi, dan akreditasi, serta lulusan yang kompeten. Dan untuk subsistem utama terdiri dari kurikulum yang relevan, bahan pembelajaran bermedia, layanan peserta didik, infrastruktur teknologi informasi, administratif akademik, dan sistem jaminan kualitas. Dan untuk biaya PJJ ini ya bisa diperkirakan lebih kecil bagi peserta didik. Namun untuk biaya awalnya lebih tinggi karena membutuhkan pengembangan bahan ajar multimedia. Jadi untuk biaya research and development-nya. Dan untuk perancangan dan keberlanjutan PJJ, biasanya untuk penyelenggaraan PJJ ini memerlukan dukungan politis yang kuat, sehingga PJJ bisa beroperasi sebagai sistem yang terintegrasi. Nah, PJJ ini beroperasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari fungsi bidang peserta didik, fungsi pengembangan bahan pembelajaran, fungsi bidang reproduksi bahan pembelajaran, fungsi bidang distribusi bahan pembelajaran, fungsi bidang media dan komunikasi, fungsi bidang pengujian, fungsi bidang logistik, dan fungsi bidang jaminan kualitas. Nah, untuk struktur organisasi PJJ pada awal berdirinya ya, pada tingkat pusat
dipimpin oleh seorang rektor ya, yang dibantu oleh wakil yang masing-masing bertanggung jawab dalam bidang akademis, administrasi, keuangan, kemahasiswaan, dan operasi. Nah, kemudian dibantu oleh kepala bagian yang masing-masing bertanggung jawab dalam bidang akademik, produksi, distribusi, registrasi, pencatatan, evaluasi, penelitian, dan pengembangan. Nah, demikian kesimpulan materi dari pertemuan 1 sampai 7 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Semoga video ini membantu teman-teman semua untuk memahami gambaran besar tentang teknologi pendidikan dalam konteks pendidikan jarak jauh. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.